Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memulai fasal yang baru lagi di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah tentang air apa saja yang dimakruhkan untuk dipakai untuk berthaharah. Setelah kita sedikit mengetahui tentang air, kita akan meneruskan tentang air. Faslun, sila dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Faslun, yukrahu syadidus sukhunati wa syadidul burudati wa mushammasu fi jihatin harratin fi ina'in muntabi'in fi badanin duna thawbin wa tazulu bitabridi. Bismillahirrahmanirrahim. Yukrahu ay dimakruhkan. Tengok. Dimakruhkan, makna dimakruhkan di sini maknanya memakai air ini hukumnya sah. Akan tetapi tetap makruh, maknanya kalau Anda meninggalkan pemakaian air ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Apa yang dimakruhkan? Ada beberapa air itu dimakruhkan. Inti daripada pemakruhan ini adalah beberapa hal. Di antaranya dimakruhkan air, beberapa air karena menghalau dan melarang bagaimana seseorang itu menyempurnakan wudunya. Tengok. Ketika air itu melarang orang menyempurnakan wudunya, maknanya pemakaian air itu hukumnya makruh. Di antara air yang dengan air itu susah untuk menyempurnakan wudu adalah air yang syadidus sukhunah, terlalu panas. Tengok, Anda kalau airnya terlalu panas, Anda berwudu cepat-cepat kan? Kenapa? Karena terlalu panas, kulit Anda tidak bisa untuk berlama-lama menggunakan air yang panas. Tengok, yukrahu syadidus sukhunah. Tengok, air li ta'allum bikullin waliman ihil isbal. Karena syadidus sukhunah, air yang terlalu panas membuat Anda berwudu cepat-cepat dan menghalau daripada Anda menyempurnakan wudu. Begitu pula yang sangat dingin, air ais. Macam mana Anda nak berwudu dengan air es? Bukankah berwudu dengan air es itu menghalangi Anda untuk menyempurnakan wudu Anda? Tengok apa ilahnya, li ta'allum bikullin waliman ihil isbal. Karena syadidul buruda wa syadidus sukhunah ini ya ta'alam, Anda akan merasa kesakitan. Sawaun dia itu fi syadidis sukhunah atau fi syadidil buruda waliman ihil isbal. Dan dua air ini, yang terlalu panas dan yang terlalu dingin, akan menghalau orang itu daripada menyempurnakan wudu. Yang mestinya ada menghalang. Menghalau itu usir. Menghalang sama. Menghalang orang untuk menyempurnakan wudu. Tengok, di antara sunnah wudu adalah 3 kali. Betul apa tidak? Tapi kalau terlalu panas bagaimana? Setengah kali. Memang semacam itu. Kita tidak akan kuat untuk 1 kali saja. Alhamdulillah. Ini nak 3 kali macam mana? Nak berwudu dengan air ais. Pernah coba? Ada kan beberapa bulan yang lalu ada challenge, ice bucket challenge. Coba Anda berwudu dengan air Anda campur dengan ais kosong. Macam mana? Dinginnya. Anda tidak akan kuat untuk 3 kali. Tak yah untuk amik semua sunnah, untuk sah saja mungkin sah, mungkin tak sah. Karena itu walaupun Anda cakap apakah sah, tapi lebih baik kita gunakan air yang biasa-biasa saja. Berbeza kalau ini cuma ada air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan waktunya habis sudah. Kalau saya boleh cari air yang lain, akan tetapi
saya tidak akan bisa untuk berwudu dan sholat dalam waktu kalau saya tidak memakai air ini. Ketika itu memakai air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, hukumnya sudah bukan makruh lagi, tapi wajib. Tapi wajib. Yukrahu syadidus sukhunah wa syadidul burudah wal musyammasu fi jihatin haratin fi ina'in muntabi. Begitu pula dimakruhkan air musyammas. Air apa? Musyammas. Dan dulu Syekh Khatib cakap, Ali, arafta syemesh. Saya bingung, apa syemesh ini? Apa? Maha ada syemesh ada. Syemesh. Saya baru paham syams. Orang-orang Tarim cakapnya apa? Syemesh. Masing di sini saya bingung. Ada air namanya musammas. Namanya apa? Musammas. Musammas ini adalah air yang dipanasi dengan matahari. Bila-bila ada air panas dengan api, itu bukan musammas namanya. Musammas adalah air yang dia itu hangat atau menjadi sedikit panas dengan matahari. Ini adalah pendapat mu'tamad fi madzhab Syafi'i, bahwasanya pemakaian air musammas ini hukumnya makruh. Tapi makruhnya itu tidak mutlak, akan tetapi karena ada beberapa syurut yang harus dipenuhi untuk menjadikan air musammas ini makruh. Hada mukhalifan lil madhhabin Nawawi, ikhtiyaratin Nawawi, yang mengatakan bahwasanya memakai air musammas ini mutlakon ghairu makruh. Ghairu makruh. Kenapa? Karena Imam Nawawi ketika tengok ahadisnya, tentang air musammas ini, ahadisnya dhaifah. Ahadisnya dhaifah karena ada beberapa hadis dhaif mengatakan yang memakai air musammas ini bisa menyebabkan baros, belang. Baros atau belang. Lah, hadis yang mengatakan itu sangat dhaif sekali. Akhirnya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya memakai air musammas ini hukumnya mubah, walaisa makruh. Tapi mu'tamad inda Syafi'i anaha makruh. Tapi Imam Syafi'i itu ketika ada khilaf masalah ini, akhirnya Imam Syafi'i macam mensyaratkan untuk menjadi makruh itu syuruton. Kalau kita tengok syurut ini mungkin akan sangat susah sekali. Di reality sebenarnya tidak ada perbedaan jauh antara mazhab Nawawi dan mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita tengok di dalam realitinya, bukan di dalam teorinya. Di teorinya jelas ada perbedaan antara makruh dan tak makruh. Cuma syarat yang diletak untuk membuat mak musammas ini makruh, menjadikan masodik dan afrod daripada mak musammas yang makruh ini sangat sedikit sekali. Sampai-sampai tak ada guna mungkin. Untuk apa? Menemukan air yang seperti ini sangat susah sekali. Kalau kita tengok, hampir tak ada beza sebenarnya. Hampir tak ada beza. Ada dua bed di dalam ma'ruf ini. Waqarahu musammasan ta'athura. Waqarahu musammasan ta'athura.
karahu musyammasan ta'athura halata ta'firin bi hayyin kulli wa fi ina'in mutabi la nakfi bi waqti harrin la bi waqti tardi fi badani. Ibadah ya saja. Ibadah coba Anda tengok di Google. Ibadanin fi waqarahu musyammasan ta'athura. Saya sudah hafal ini beberapa. Waqarahu musyammasan ta'athura halata ta'firin bi hayyin kulli in fi ina'in muntabi la nakfi bi waqti harrin la bi waqti tardi fi badanin. Ada? Ada Apa? Ada 3 bed. وقد كره مشمسا تأثرا حالة تأثير قريرا Ayo. بوقت حر لا بوقت برد إن في إناء منطبع لا نقدي يكن معينا ولم يخشى الآلام ببدن ببلاد الحر ببدن وبلد الحر ولا yakun muayyana walam yakhshal alam. Yakun muayyanan walam yakhshal alam. Ini adalah 3 bait ini adalah mulakhas daripada ahkamul musyammas. Ahkamul musyammas. Yang pertama waqad karrahu, bukan waqad karrahu, waqad ada kod ini. Hafalan saya seperti itu. Wa karrahu musyammasan ta'athura. Dan karrahu ay al ulama memakruhkan musyammasan. Air musyammas. Ta'athura ini bisa bab ta'athar musyammas. Harus panasnya itu sebab musyammas, bukan sebab apa? Sebab api. Mungkin sebab api tak. Halata ta'firin, ketika masih panas. Berbeza kalau ma'ul musyammas sudah sejuk, maka dia sudah tidak musyammas lagi. Halata ta'firin bihayyin, maknanya kemakruhannya itu ketika dipakai oleh orang yang masih hidup. Kalau dipakai kan musyammas itu untuk orang yang sudah meninggal, hukumnya tak makruh. Karena sudah, dia akan terkena sopak, dia sudah mati. Kejam lagi bukan sopak lagi ya. Untuk mandi jenazah. Untuk mandi jenazah. Apakah makruh? Tak makruh. Kenapa? Takut nanti terkena apa? Sopak. Terkena sopak, belang. Kejam lagi cacing, terkena cacing dia akan terkena. Belang lagi. Halata ta'firin bihayyin kurira in fi ina'in muntabi. Harus air itu, air musyammas itu dia menjadi panas fi ina'in muntabi. Tempatnya air itu di tempat, di cawan yang muntabi. Muntabi ini kalau dipukul dengan kayu, dia dipukul dengan hammer, dia melebar. Macam besi, tembaga. Berbeza dari cawan-cawan dari apa? Tembikar itu. Pecah kan? Atau dari kaca, dari apa lagi? Dari kayu. Tak boleh. Plastik. Tak boleh ketika dipukul dengan hammer, dia akan pecah. Berbeza dengan cawan-cawan yang dari besi. Ketika dipukul dengan hammer, dia akan apa? Melebar. Itulah namanya inaun muntabi. Inaun muntabi. Lanak di, kecuali emas dan perak. Emas dan perak walaupun ketika dipukul dengan apa? Melebar, tapi itu mustasna. Kenapa? Kenapa mustasna? Berbeza. Jangan samakan emas dan perak dan besi. Emas dan perak itu mempunyai khususiyah dari Allah Subhanahu wa taala, katakan oleh para ulama, li sofai jauharihima. Karena jauharnya, inti daripada emas dan perak itu sofa, piu gitu. Tak macam besi. Nah itu kan emas dan perak tak boleh berkarat. Berbeza dengan besi. Infi ina'in muntabi lanak di waktu harrin. Harus di waktu harrin, di dalam musim panas. Bukan di dalam musim sejuk. Bi waktu harrin la bi waktu bardi. Fi badanin,
Harus cara makruhnya itu kalau air musyammas itu dipakai di Badan. badan. Kalau Anda nak buat cuci Baju. basuh baju, tak apa. Karena baju tak mungkin terkena sopak, tak mungkin terkena sopak belang, tak ada. Ada baju terkena belang, tak ada. Infi ina in muntopik lanak di biwakti harin la biwakti bardi fi badanin bi baladil harri. Harus di kota yang panas. Jadi Malaysia tak ada. Nusantara ini bukan kota panas. Kota panas ini macam Hijaz, Saudi, Hadramut. Itu panas. Di sini takkan ada yang sama. Akan ada musyammas. Karena itu kan, oh hanya di baladil har. Oke. Fi waktil har. Semakin sedikit. Harus apa? Pakai besi. Semakin sedikit. Untuk orang hidup semakin sedikit. Dan ke badan. Badan semakin sedikit. Harus dengan syammas semakin sedikit. So, karena itu sangat sedikit sekali kan. Dibuat beberapa syarat yang sangat sedikit sekali. Sekira tak ada perbedaan signifikan antara pendapat Nawawi yang membolehkan air musyammas tanpa ada kemakruhan dan pendapat jumhur yang mengatakan bahwasannya makruh dengan syarat-syarat. Makruh dengan Syarat. syarat-syarat. In fi ina'in muntabiq lanakdi bi waqtil harri la bi waqtil bardi fi badanin bi baladil harri walam yakun muayyanan. Lam yakun muayyanan maknanya saya ada dua pilihan, saya tayamum atau saya memakai air musyammas. Tak boleh. Ketika itu memakai air musyammas sudah bukan makruh lagi hukumnya, tapi Wajib. wajib. Anda tidak boleh tayamum kalau air musyammas itu masih ada, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa in lam tajidu ma'an mutlaqul ma' alaisa ma'ul musyammas ma'an. Ma'ul musyammas ma'an. Bagaimana Anda akan bertayamum ketika air ini masih ada? Tayamum Anda tak sah. Anda kena memakai air musyammas. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Bibaladil harri walam yakun muayyanan walam yakhshal alam. Maknanya kalau Anda takut, kalau saya takut memakai air musyammas ini, kalau saya memakai air musyammas ini, saya takut terkena sopak. Bukan lagi makruh, haram Anda takut memakai air musyammas. Ada dokter, mungkin ada beberapa orang itu kulitnya sensitif. Kulitnya sensitif. Kalau terkena air musyammas, boleh jadi ada eczema atau apa, akhirnya mengatakan apa? Haram. Haram. Oke. Wal musyammas fi jihatin harah. Dia harus di kutrin har. Makna kutrin har ini di kota yang dia itu memang panas, macam Saudi. Jangan ini kutrin. Jihah kutrin. Jihah ini kutur, maknanya daerah panas lah. Bukan macam Rusia. Rusia itu daerah sejuk. Malaysia ini dia tak panas, dia tak sejuk, tapi juga tak panas. Suam. Suam. Oke. Jordan bukan termasuk panas, sejuk. Jordan itu ya. Jordan sejuk. Syam sejuk. Yang panas itu Hadramut panas. Harus setengah negeri, satu negara tapi setiap negeri lain-lainnya. Memang seperti itu. Kayak itu fi jihatin haram. Son'a sejuk kan? Son'a sejuk. Atas. Son'a sejuk. Jordan sejuk. Belum pernah Jordan ya. Sejuknya lebih banyak daripada tak sejuknya. Jordan itu kering gitu ya. Kering, tapi itu sejuk. Jordan sejuk. Karena itu Anda lebih memerlukan heater daripada cooler itu. Saya benar, lebih memerlukan heater Anda daripada itu. Syam pun juga sama. Turun salju Jordan. Berbeza dengan Mesir. Mesir panas. Mesir panas. Lagi banyak panas. Hadramut panas. Saudi juga panas.
Kalau muktamad dengan ikhtiarat Nawawi, muktamad dia Jelas kok. utamakan. Cara ikhtiarat Nawawi itu Nawawi tengok daripada hadis. Itu tidak termasuk mazhab Syafi'i. Berbeza. Jadi macam saya tengok dari hadis ini bahwasanya ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i bukan mazhab Nawawi. Kalau Anda nak buat mazhab baru, tak apa-apa, buatlah mazhab Nawawi. Tapi Anda nak intervensi dalam mazhab Syafi'i, Anda turoji ahadits mengatasnamakan itu Syafi'i, kejam. Mungkin Anda ini sedikit offset. Karena itu, apa yang ditengok Imam Nawawi menggunakan dalil dari kitab wa sunnah tidak dikatakan mazhab Syafi'i, tapi ikhtiaratun Nawawi. Ikhtiaratun Nawawi. Banyak dalam banyak masalah. Syekh Salim Al-Khatib PSG-nya pasal itu. Ikhtiaratun Nawawi. Ikhtiaratun Nawawi. Hah? Ada kitab apa? Wal musammas fi jihatin haratin fi ina'in muntafik fi badanin duna taubin, di badan bukan di taub. Wa tazulu bid, itulah makna halata ta'thirin, halata ta'sirin. Oke, faslun. لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع حدث ولا إزالة نجس فإذا أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناو اغترافا صار الماء مستعملا والمستعمل في مسنون كالغسلة الثانية والثلاثة تصح والثالثة ya Syekh. والثالثة تصح الطهارة به. Oke, sekarang akan berbicara tentang yang namanya al-ma'ul musta'mal. Nanti ada yang namanya ma'ul husalah, ada yang namanya ma'ul musta'mal. Ma'ul husalah berbeza hukumnya dengan ma'ul musta'mal. Sekarang kita akan berbicara dahulu tentang yang namanya ma'ul musta'mal. Makna ma'ul musta'mal adalah air second. Anda kalau nak beli handphone dibilang jadid walal musta'mal. Benar macam itu. Kalau nak beli handphone di Arab jadid wala musta'mal. Apa makna musta'mal? Second hand. Padahal musta'mal ini lebih daripada second hand sebenarnya. Mungkin third hand, fourth hand. Yang penting dia sudah pernah dipakai. Itu namanya musta'mal. Begitu pula yang namanya air musta'mal adalah air ini sudah pernah dipakai. Tapi apakah pernah dipakai macam mana? Itulah ada beberapa syurut untuk menjadikan air ini musta'mal. Hukum air musta'mal ini adalah air ini thahirun ghairu mutahhir. Berbeza dengan air mutlak, dia itu thahirun mutahhir. Adapun air musta'mal dia itu thahirun ghairu mutahhir. Maknanya dia thahir, tapi untuk Anda berwudu lagi tak boleh. Anda boleh buat hal-hal yang lain. Mungkin ada baju kotor Anda boleh cuci. Bagaimana Habib Anda nak mencuci dengan air musta'mal? Kenapa tak boleh? Yang tak boleh itu menghilangkan najis di baju dengan air musta'mal. Cuma kalau ada baju mungkin kotor, terkena debu sikit, tak apa-apa. Kenapa? Oh tak ya kita kena pakai air yang baru. Iya, alhamdulillah kata Malaysia Nusantara ini air kita tak pernah kesah di situ. Air insya Allah semuanya ada. Coba Anda tengok di Jordan, tempat-tempat yang susah air. Sampai bila-bila Syekh Ba'udun dulu pernah mengalami hari di mana Hadramut itu terkena lapar. Katanya mandi itu tak boleh. Air kemarau. Air hanya dipakai untuk minum saja. Minum saja. Mandi pun mungkin hanya junub saja. Istinja tak boleh, kena dengan batu. Kena dengan batu. Alhamdulillah di Malaysia ini tak ada yang namanya air, tak ada yang ada pipe rosak ada. Pipe-nya rosak. Jadi problemnya bukan di airnya tapi di pipe. Alhamdulillah. Musta'mal tahir ghairu mutahhir. Al-musta'mal tahirun ghairu mutahhir. Apa itu musta'mal? Musta'mal huwa mastu'mila fi fardit thaharah. Apa yang sudah pernah dipakai di thaharah yang fard.
Toharoh yang farad ini wudu, mandi atau menghilangkan najis. Itu yang namanya al-ma'ul musta'mal. Mastukmila fi fardid toharoh. Mastukmila fi fardid toharoh. Dan dia harus sikit. Dia tidak boleh banyak. Dia harus sikit. Kalau dia banyak, mana banyak ini 2 kulah ke atas. Al-ma'ul mustakmal hanya di air yang sikit. Ketika Anda, saya sudah pakai air mustakmal 1 baldi, tak sampai. Ini mustakmal lagi 1 baldi, mustakmal lagi 1 baldi, Anda punya 4 baldi semuanya air mustakmal. Anda tuang semua di tang. 4 baldi akhirnya menjadi 2 kulah lebih. Yang 4 baldi air mustakmal ini ketika Anda gabung menjadi 2 kulah lebih, menjadi sudah bukan air mustakmal. So, bezakan antara air mustakmal dan air tohir mutohir. Air mustakmal itu dia harus air yang sudah dipakai di dalam fardid toharoh. Di dalam toharoh yang fardu. Apa toharoh fardu? 3. Mandi wajib, wudu, menghilangkan najis, istinja atau apapun itu. Oke. Itulah yang namanya al-ma'ul mustakmal. Dan dikatakan di sini harus yang namanya munfasil. Air mustakmal itu harus munfasil. Apa itu makna mustakmil? Munfasil ketika Anda berwudu, air yang masih ada ketika Anda membasuh tangan, air yang masih ada di tangan ini tidak dikatakan dia itu ma'ul mustakmal karena lam yang fasil. Yang namanya munfasil itu kalau sudah menetes. Ketika sudah menetes dikatakan dia itu al-ma'ul mustakmal. Tengok di Bushal Karim, wa inna ma yu'athirul isti'mal fil ma'il qalil al-munfasil bi khilafil kathir wa huwal kullatan balau jumi al-mustakmalu fabalagha kullataini ada tohuran. Bahkan kalau seumpamanya 2 kulah itu dikumpul air mustakmal itu dikumpulkan sampai 2 kulah, maka dia akan kembali suci, wa bi khilafil muttasil fala yahkum alaihi bil isti'mal binisbah limastukmila fihi hatta yanfasila anhu walau hukman. Dia munfasil tapi infisalnya bukan infisal hissi tapi infisal hukmi. Bagaimana infisal hukmi itu? Ka'an jawaza ma'ayadihi mangkibahu. Ma'ayadihi jawaza mungkin namanya mangkib sampai ke sini. Walaupun dia bersambung terus. Yang di sini sudah mustakmal. Karena yang namanya tangan cuma dari sini sampai sini. Walaupun air ini bersambung dengan sini bersambung dengan ini bersambung dengan ini. Setelah sini hukman. Infisal hukman. Walaupun dia itu sebenarnya mutasil, tapi dia munfasil fil hukum. Berbeza kalau airnya itu sudah menetes. Ketika sudah menetes, maka dia itu munfasil, infisalan hakikian. Tengok. La tasihhu taharatu bil ma'il mustakmal al-qalil. Suf al-ma'ul mustakmal al-qalil. Dia harus qalil. Kalau dia kathir dia tidak dikatakan mustakmal. La tasihhu taharatu bil ma'il mustakmal al-qalil fi rafi hadatsin wala izalati najisin au najasin. Fa idza adkhala al-mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalil ba'da ghusli wajhihi ghaira nawin al-iktirafa sorol ma'u mustakmalan. Ini adalah masalah masyhur di dalam fikih namanya mas'alatul iktiraf. Apa taswir mas'alatul iktiraf ini? Ketika ada sebuah baldi itu kurang daripada 2 kulah. Setelah kita mengetahui masalah 2 kulah yang barusan, bahwasanya 2 kulah ini kalau dipakai untuk menghilangkan sesuatu hadas yang wajib, maka air yang kurang dari 2 kulah ini menjadi mustakmal. Itu adalah aslul masalah. Wadah? Aslul masalah adalah
air sikit kalau dipakai untuk membersihkan sesuatu yang wajib, maka air itu menjadi mustamal. Masalahnya sekarang adalah ada orang mempunyai baldi yang kurang 2 kulah. Sekarang dia sudah berwudu. Setelah wudu sudah membasuh muka. Setelah muka apa? Tangan. Maknanya tangan ini masih mempunyai hadas kecil. Seharusnya baldi itu dia macam ini kan, airnya keluar, dia tak. Dia masukkan tangannya ke baldi. Bukankah ketika masuk tangannya ke baldi, hadasnya itu akan hilang? Hadasnya akan hilang. Kenapa? Karena saat itu adalah waktu di mana dia menghilangkan hadas yang ada di tangannya. Ketika dia masuk baldi, hadasnya akan hilang. Hadasnya akan hilang yang di tangan. Dan itu akan menyebabkan air yang ada di baldi mustakmal. Oke. Akhirnya fuqaha mempunyai sebuah cara. Bagaimana cara untuk menjadikan air yang ada di baldi ini tidak mustakmal? Cara fuqaha menjadikan air di baldi itu tidak mustakmal adalah ketika seseorang itu memasukkan tangannya ke dalam baldi itu adalah dia berniat untuk iktiraf. Makna iktiraf itu menjadikan tangannya ini ghorf, mikhrofah. Apa kalau Anda nak mandi ada yang gayung, cebok. Dia menjadikan tangannya ini macam, kalau begini macam gayung kan. Anda masukkan tangan, jadikan gayung. Itulah yang namanya mas'alatul ihtiraf. Maknanya ketika Anda sudah waktunya membersihkan hadas dari tangan, kalau Anda tidak berniat ihtiraf ketika Anda memasukkan tangan Anda ke baldi, maka baldi semuanya itu akan menjadi mustakmal. Berbeza kalau Anda nawil ihtiraf. Kalau ketika nawil ihtiraf, Anda tidak berniat untuk membersihkan tangan Anda dari hadas, akan tetapi Anda menjadikan tangan Anda sebagai gayung untuk mengambil air. Kalau Anda hanya mengambil air, maknanya tangan yang ada di hadas Anda tidak terangkat. Tidak terangkat. Selama tidak terangkat, maka air yang ada di baldi tidak mustakmal. Wadah? Itulah masalah tu al-iktiraf. Banyak sekali orang-orang itu. Ini khirayani, ada beberapa thalabatul ilm ini yastashkil hadhil masalah. Yastashkil hadhil masalah dari segi apakah kita perlu untuk meniatkan nawaitul iktiraf. Saya kira wallahu alam di dalam beberapa kitab fikih disebutkan kata-kata nawaitul iktiraf. Itu ada. Ini ada niat khusus untuk iktiraf. Saya kira wallahu alam tidak perlu itu. Ketika Anda memasukkan tangan Anda ke baldi, apa yang ingin Anda lakukan sebenarnya? Itulah yang namanya niat. Kalau Anda ingin berwudu, maknanya apa yang di baldi itu semuanya mustakmal. Tapi kalau Anda ingin mengambil air, itu namanya iktiraf. Saya tidak yakin perlu niat khusus untuk iktiraf ini. Untuk iktiraf ini wallahu a'lam. Terus masalatul iktiraf, masalah yang mungkin kalau kita ingin lebih mendalam lagi akan ada beberapa iskalat. Akan tetapi untuk level muqaddimah dunia ini cukup kita mengetahui aslul masalah daripada iktiraf. Waduh Ustaz Azim, di dalam beberapa kitab mungkin akan lebih didalamkan. Sebab hari tu ada video. Okey. Ustaz tunjuklah masalah dia sebutlah masalah iktiraf ni, tapi dia kata even dalam mazhab Syafi'i sendiri dia kata ada pendapat yang kata tak perlu. Jadi adakah nawin iktiraf ni ialah qaulun mu'tamad? Qaulun mu'tamad. Kalau Anda faham masalatul mustakmal, saya tak kira iktiraf ini ada yang cakap dia tak mu'tamad. Karena masalatul iktiraf ini, tengok, kata-kata faidah, kata-kata fa itu maknanya masalah setelah fa itu adalah furu daripada sebelum fa.
Maknanya masalatul ightiraf itu adalah furu' daripada masalah ma'ul mustakmal. Kalau Anda paham ma'ul mustakmal, hadhil masalah warid. Karena masalatul ightiraf ini adalah far'un wa misdaq min furu' wa masadiq masalatul mustakmal gitu loh. Masalahnya bukan apakah masalah ini mu'tamad atau tak mu'tamad. Masalahnya apakah diperlukan niat secara independen. Nawaitul ightiraf sebenarnya. Nawaitul ightiraf. Dan boleh-boleh saja Anda ketika menyentuh air untuk tangan, setelah Anda membersihkan muka Anda tidak diwajibkan untuk langsung membasuh tangan Anda. Karena yang namanya mualah di dalam wudu itu laisa wajib. Laisa wajib. Dan Anda diperbolehkan di dalam minhaj untuk berniat untuk setiap anggota tubuh. Anda bila-bilakan niat nawaitul wudu, selesai. Anda membasuh muka, membasuh tangan, tak perlu niat lagi. Bila-bila Anda boleh niat nawaitul raf'ul hadas lil wajh, nawaitul raf'ul hadas lil yad. Boleh Anda mempunyai pilihan. Anda mempunyai pilihan. Karena itu saya cakap masalah ini mungkin masalah yang sedikit perlu ditulis 1 atau 2 lembar untuk menjelaskan semua ihtimalat dan adilah al-mabniyah alaiha. Bukan maknanya masalah ini ghairu mu'tamad. Saya kira kalau ada orang yang mengatakan masalah ightiraf ini ghairu mu'tamad, mungkin kena belajar lagi fikih Syafi'i. Karena jelas-jelas di dalam Muqaddimah Hadramiyah pun faidah tawaddu, faidah adkhala. Maknanya masalah ini mufarraq ala mas'alatul fahmu mahiyati al-ma'ul mustakmal. Gitu loh. Tengok atau faida ada khalal mutawaddi yadahu fil ma'il qalil ba'da ghusli wajhihi fi mas'alatil wudu wa mutlaqan fi mas'alatil junub. Karena junub tidak ada tartib dalam ambil junub. Ghairu nawin al-iktirafa saral ma'u mustahmalan. Hatta ini masalah bukan masalah apa? Ini bukan masalah mustaqillah. Ini min afrodi mas'alatil mustahmal. Cuma ufrida li dzikrihi li kathrati tanawulil talabatul ilm alaihi wa dzikril musannifin li hadhil masalah faqat. Ana la adun la akthar wala aqal wali mungkin ada beberapa masalah, ada dalam masalah ikhtiraf masalatul ikhtiraf ini ada beberapa khilaf, kan itu disebutkan secara independen di dalam kitab-kitab. Bukan maknanya masalah ini ghairu mu'tamad. Kalau masalah ini ghairu mu'tamad, kenapa sampai disebutkan? Wadah. Wal musta'malu fi masnunin kal ghuslati tsaniyah wa tsalisah tasihhut taharah. Kita mengetahui bahwasanya yang namanya al-ma'ul musta'mal itu adalah al-musta'mal fi fardit taharah. Selama dia itu dipakai untuk fardit taharah, dia menjadi musta'mal. Akan tetapi ketika air bagi dari Anda gunakan dari sesuatu yang masnun, maka dia bukan ma'ul musta'mal. Karena kenapa? Tidak mengangkat hadas. At-taharah al-masnunah tidak mengangkat hadas. Seperti apa? Wal musta'mal fil masnunin. Dan air yang sudah second hand di dalam pemakaian yang sunnah seperti al-ghuslah tsaniyah wa tsalisah, di dalam basuhan kedua dan ketiga tasihhut taharati. Karena basuhan kedua dan ketiga tidak mengangkat hadas, akan tetapi cuma mendapatkan pahala saja. Selama dia tidak mengangkat hadas, maka fungsi dari air itu masih belum tercapai. Selama dia masih belum tercapai, air itu akan kuat seperti sebelumnya. Oh Habib, saya jijik, saya geli Habib. Oh itu geli urusan Anda. Geli itu urusan Anda. Fuqaha tak akan cakap gela-geli, tak akan cakap. Fuqaha akan cakap ini boleh untuk toharoh atau tidak. Hadza huwa mu'adda nadoril fuqaha. Mu'adda nadoril fuqaha. Oke. Faslun. Yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'ati bimulaqatil najasati. Oke. Faslun
Yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at bimulaqatin najasa. Al-an akan berbicara Muqaddimah Hadromiyah ini tentang bagaimana air sikit itu najis. Kita sudah mengetahui bahwasanya air yang banyak itu dia boleh menjadi najis dengan cara tagoyur. Tagoyur qalilan cukup di dalam najasah ketika air itu banyak. Tagoyur ini hissi atau takdiri, atau maknawi atau takdiri. Oke. Ketika sekarang itu air itu sikit, macam mana? Ketika air itu sikit, macam mana boleh menjadi najis? Air sikit itu boleh menjadi najis cukup dengan mulaqatun najasah. Cukup dengan mulaqatun najasah. Menyentuh najis saja sudah dia menjadi mutanajis. Yang juz ay soro mutanajisan. Bukan soro najisan tapi soro mutanajis. Sesuatu yang najisnya ain seperti berak, kencing itu namanya najis. Sesuatu yang suci kemudian terkena najis namanya mutanajis. Akan tetapi fuqaha itu biasanya abbaro bil mutanajis najisan. Jadi najis ay mutanajis. Tapi perbezaan hakikinya seperti itu. Najis adalah yang najisnya hakiki, mutanajis adalah sesuatu yang suci yang terkena najis. Yang jusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at bimulaqatin najasa. Dan air sikit dan juga selain air sikit daripada ma'i'at. Ma'i'at ini cecair. Walaupun banyak, macam apa Coke, Pepsi, kopi, minyak, susu, dia adalah cecair. Hukum banyak cecair seperti sikit air. Hukum banyak cecair seperti hukum sikit air. Cecair ini maksudnya gabungan air dengan sesuatu yang lain. Tak harus minyak tak. macam minyak. Dia benda cair tapi dia bukan ma'ul mutlak. Itu namanya cecair. Liquid tapi bukan air. Ya, liquid tapi bukan air. Itu namanya ma'iat. Mungkin apa namanya itu arak. Arak pun sudah najis itu, sudah najis ain. Apa Liquid bahasa Melayu dia apa? Cecair. Cecair. Bukan bendalir ya, bukan. Bendalir. Lain eh. Bendalir konduktor. Kalau jauh je. jauh? Anda ini Melayu apa bukan Melayu? Kacukan. Nak tukar jadi apa? Jadi Zimbabwe kan? Jadi apa? Yang jusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at bimulaqatin najasa. Dan air yang sikit itu akan menjadi mutanajis. Bukan hanya air yang sikit, akan tetapi cecair yang banyak, apapun cecairnya. Apa namanya, teh tarik, apapun, selama dia bukan ma'ul mutlak, walaupun dia banyak, dia akan najis cukup dengan menyentuh najis. Cukup. Walaupun tidak ada tagoyur. Walaupun tidak ada tagoyur. Tengok wa faraqa katsirul ma'i katsirul ma'. Dapat? Wa faraqa katsirul ma'i katsirul ma' bi anna khiftu katsiril ma'i la yashuk wa bi annal ma' qawi. Terus kenapa? Kenapa air itu cecair kalaupun banyak cukup dengan menyentuh najis, dia najis. Tapi kenapa air banyak menyentuh najis, dia tak najis, dia kena tagoyur, dia kena berubah. Kenapa? Kenapa? Beza. Apa bezanya disebutkan oleh Shahibus Karim ini ada dua. Karena cecair yang banyak ini mudah untuk dijaga. La yasyukul ihtiraz. Mudah tak Anda jaga air cecair 1 tong? 1 tang. Mudah teman-teman. Anda punya susu 1 tang, Anda kan jaga kan itu. Tapi kalau Anda punya air 1 swimming pool, nak jaga macam mana? Kalau Anda punya
cecair satu swimming pool, Anda akan sewa apa untuk menjaganya? Intinya, sesuatu yang cecair itu akan mudah dijaga daripada air dengan jumlah yang sama. Lebih berharga maksudnya. Lebih berharga, karena dia lebih berharga, orang akan berusaha untuk menjaganya. Itu sudah otomatis itu. Karena itu kan mungkin ketika orang, Anda kalau tengok di pabrik, di factory Yakult, akan dijaga steril. Itu kan nak masuk, ada orang, Habib Ahmad pernah cerita dengan saya masuk factory Yakult. Wah, Habib, nak masuk kena sterilkan itu, sterilkan ini, kena itu. Coba pabrik air ada macam itu. Coba Anda masuk pabrik Coke. Akan ada banyak sekali prosedur. Berbeza coba Anda masuk pabrik Labos ini. Akan ada prosedur, akan tetapi tidak akan sebanyak prosedur Coca-Cola. Kenapa? Karena ini lebih berharga. Bukan berharga kesehatannya, tapi harganya. Macam mana? Coba saja. Ini berapa? Berapa ini? 500 ml itu berapa? 350. Berapa harga itu Ustaz Zaman? RM2. RM2. Ini berapa? RM1 kalau Anda belinya satu. Coba Anda beli satu, ini RM0,5. Dengan harga yang lebih, dengan berat yang lebih, harganya lebih murah. Seperti itu memang. Wa bi annal ma'a qawiyyun. Dan karena air itu qawi. Air itu apa? Qawi, kuat. Jelas kuat, karena yang namanya air itu memang subhanallah, Allah menciptakan air itu semacam itu. Dia bisa untuk menghilangkan najis. Berbeza dengan yang namanya Coke, dia tidak bisa menghilangkan najis. Dan Coke tidak boleh digunakan untuk berwudu. Berbeza dengan air. Loh, kenapa? Ta'abudiyan. Sebenarnya banyak hal-hal itu yang lebih bersih daripada air. Oke lah, air dicampur attack detol. Lebih bersih mana dengan air biasa? Air campur detol. Tapi kenapa air campur detol tidak boleh untuk wudu? Kenapa? Karena Anda kalau baca kitab-kitab fikih semacam apa itu namanya, Bughyatul Mustarsyidin, ada beberapa masalah. Kenapa air itu hanya dipakai untuk berwudu? Ta'abudi. Ada sesuatu di air yang Allah